Hey, good morning leaders. Kita bicara tentang sales hari ini. Satu topik yang saya angkat adalah sesuatu yang saya penasaran beberapa waktu yang lalu, udah sekitar 2 bulanan ya. Saya melakukan beberapa riset tanda kutip kecil tentang sales lifestyle. Nah, saya nggak bilang tentang lifestyle-nya orang sales yang sukses, di mana komisinya gede, kemudian banyak shopping, kemudian bikin vlog tentang kehidupan mewahnya dia, bukan. Tapi adalah mindset tentang sales, di mana dia dan sales itu jadi satu. Jadi salesmanship tapi menjadi satu dengan pikirannya dia. Ya, kalau kita tahu bahwa di dalam dunia shopping misalkan, kan ada shopping orang yang shopping karena butuh, orang yang shopping karena memang ada suka belanja, dan orang yang shopping karena memang lifestyle. Lifestyle ini kan golongan-golongan ekstrim ya, di mana setiap hari nggak ada tanpa shopping, tiada hari tanpa shopping. Nah, bisakah sales itu mencapai level lifestyle seperti shopping, tapi ini sales? Semoga bisa masuk akal ya. Nah, beberapa artikel saya baca, dan ada satu artikel yang saya suka dari Brian Tracy yang menjelaskan tentang 7 sales habit. Oke, sebelum saya masuk ke 7 itu ya, jadi menurut saya pribadi ada level-level sales. Pertama adalah no sales ya, di level paling rendah adalah orang yang tidak suka sales dan orang malah membenci sales. Ini adalah orang-orang yang sangat-sangat anti dengan sales. Yang ketika kita beritahu bahwa saya seorang sales, mereka akan menjauh gitu ya. Ketika saya bilang bahwa ada lowongan, mau nggak jadi sales, mereka akan menolak. Jadi mereka benar-benar anti, fobia dengan sales. Yang kedua adalah sales by accident. Ini orang-orang yang memang nggak sengaja terjun di dunia sales karena kepepet. Misalkan dulunya admin, tapi karena tahu barang, ngerti produk, ngerti konsumen, akhirnya pelan-pelan jualan, lama-lama ke blusuk ya, kejeblos ke dunia sales. Itu level kedua. Level ketiga kita bilang sales by commission. Ini memang sales yang memang kerjaannya nyari komisi, commission hunter saya bilang ya. Orang yang fokusnya komisi aja ya. Semua produk dijual, yang penting ada komisi untuk dia. Memang hidupnya dari komisi. Nah, yang keempat adalah level tinggi, namanya sales profesional. Sales profesional adalah sales yang mendedikasikan diri dia untuk menggeluti dunia penjualan. Jadi dia riset, dia baca artikel, dia belajar terus, dia terus-menerus meningkatkan kemampuan untuk sales pitch-nya, untuk networking dan seterusnya. Nah, level tertinggi ada berapa tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5 berarti ya. Level kelima adalah yang saya taruh sebagai namanya sales lifestyle. Bedanya apa dengan profesional? Sebetulnya mirip, tapi kalau profesional itu namanya profesional, ada jamnya. So, saya hanya menjual sesuatu sesuai dengan jam kerja saya. Di luar jam kerja saya nggak akan melakukan penjualan. Ya, di luar jam kerja, weekend saya off, saya nggak jualan. Tapi kalau sudah masuk ke level sales lifestyle, ini luar biasa. Anda tidak ada ceritanya berhenti jualan. Setiap detik Anda bernapas, Anda berjual. Mulai dari bangun tidur sampai tutup mata tidur lagi, Anda jualan. Mimpi pun tentang jualan. So, ada 7 habit yang Anda bisa kembangkan ketika sampai di sales lifestyle ini. Saya belum ya, by the way, saya masih jauh banget ya. Paling bantu saya sales profesional ya, belum sampai lifestyle. Saya lagi berjuang untuk improve diri saya sampai ke level sales lifestyle. Ada 7 menurut Brian Tracy. Yang pertama adalah seorang sales yang punya habit luar biasa, setiap hari detiknya tidak pernah berhenti jualan, adalah selalu mengkategorikan temannya. Jadi teman-temannya dia, calon-calon yang konsumennya dia, itu selalu dikategorikan. Dia hanya menyempatkan waktu 80% hidupnya adalah untuk berada di lingkungan orang-orang yang memang mampu dan mau beli produknya dia. 80% waktunya itu adalah orang-orang yang dia kumpulin sesuai dengan portofolio produk dan jasa dia. Ya, jadi memang kalau orang Surabaya bilang itu libetnya, yang libetnya di situ aja. Orang-orang yang memang punya prospek yang memang mampu membeli produk dan jasanya. Itu yang pertama, namanya identity konsumennya, identify the customer atau prospect. Yang kedua adalah yang saya bilang relationship. Jadi Brian Tracy bilang bahwa setelah Anda tahu konsumen Anda, calon konsumen Anda dekat dengan dia, Anda harus bangun relasi yang genuine, bukan relasi yang hanya untuk menjual transaksi, tapi genuine. Nah, maksudnya apa? Anda paham tentang keluarganya, Anda paham tentang kesukaannya, Anda paham tentang kesukaannya. Yang kita masuk ke level ketiga atau poin ketiga, yang kita bilang namanya needs and wants. Nah, saya bayangkan di kepala saya bahwa ketika seorang sales lifestyle yang sudah sangat mahir, itu akan memiliki sebuah list dia punya di gadgetnya yang menjelaskan semua prospeknya dia yang belum beli, itu memiliki needs and wants dengan detail. Orang ini suka ini, orang ini nggak suka ini, orang ini anti kalau dibicarakan ini, orang ini nggak suka politik, orang ini suka politik, orang ini suka ABC, orang ini suka makan ini, orang ini, you get the point bahwa setiap list itu ada detail konsumennya. I'm wondering kalau
itu ada dan saya lagi berusaha membuat itu akan menjadi sebuah masterpiece gitu ya. Buat seorang sales lifestyle, dia akan mengandalkan hidupnya di data itu. Itu yang ketiga, needs and wants. Keempat adalah reason. Nah, this is quite interesting karena setiap sales itu ketika Anda dekat dengan orang, Anda mesti menggunakan logika berpikir daripada orang yang Anda ajak bicara. Reason atau berpikir logisnya orang itu Anda harus dapat. Ya, setelah Anda paham needs and wants-nya, Anda perlu tahu gimana gaya bahasanya mereka, gimana cara mereka berpikir. Sampai sedemikian rupa sehingga, ini tandanya ya, kalau Anda sampai ke level ini, prospek itu kalau mau beli sesuatu, bahkan sesuatu yang tidak Anda jual, itu tanyanya sama Anda. Bro, sis, saya mau beli rumah, padahal Anda tidak jualan rumah. Tolong bantu dong mikir, enaknya kalau saya beli itu rumah mana yang cocok sama saya, sesuai dengan cara pikir saya. Maka Anda menjadi seorang advisor buat dia. Padahal Anda nggak jual rumah dan bahkan Anda nggak dapat komisi dari penjualan itu. Produknya pun juga bukan dari Anda. Ini yang saya bilang reason. Di level reason, Anda benar-benar sudah paham masuk ke otak mereka. Alright, so itu 4 yang pertama. Kemudian 3 yang terakhir yang saya bilang, menurut Brian Tracy, setelah Anda sampai ke level keempat ini, berikutnya Anda harus memiliki yang namanya objection handling. Sama dengan list tentang needs and wants, Anda juga harus memperkaya kasanah bagaimana menghandle objection daripada macam-macam prospek itu. Misalkan Anda bilang suka menjelaskan tentang, saya budgetnya belum punya, sekarang budgetnya terbatas, saya belum punya goal ke sana, saya belum punya impian ke sana, dan segala macam. Dan you have to understand bagaimana Anda bisa mengkategorikan objection dari masing-masing prospek Anda. Ini benar-benar semacam kayak list ya, masterpiece di punya gadget Anda. Oke? Dan itu yang kelima, yang keenam adalah decision making. Nah, pada akhirnya semua sales akan ditanya, jadi beli apa tidak, kan intinya begitu ya, mau beli apa tidak. Which is pertanyaannya lebih bagus ketika Anda sampai di level sales lifestyle adalah Anda mengajak mereka untuk move ke level lebih tinggi. Anda ajak mereka untuk decide ke sesuatu yang lebih komitmen tinggi. Anda minta mereka untuk lebih serius melakukan sesuatu. Itu di mana orang membeli. Jadi bukan beli apa tidak, tapi adalah apakah sudah waktunya, saatnya Anda untuk komit ke level lebih tinggi, untuk merubah hidup Anda, menikmati waktu dengan keluarga. Kalau Anda menjual asuransi misalkan, menyelamatkan keluarga Anda dari bencana. Jadi komitmen ini yang sama dia dilatih untuk diminta. Engagement ke level decision making. And finally yang ketujuh kembali lagi, yaitu Anda akan minta referral ya. Referral, teman-teman dikenalkan, dan kembali ke yang pertama tadi, yaitu Anda menambah jumlah 80% daripada konsumen Anda atau calon konsumen Anda yang memang benar-benar butuh, dan referral base dari konsumen yang udah puas. Nah, 7 ini muter terus ya. Ya, Brian Tracy membuat ini sebuah artikel yang menarik sekali, dan buat saya ini relevan dengan pencarian saya selama 1-2 bulan terakhir tentang gimana caranya seorang tuh sampai ke level sales lifestyle. Dalam setiap hembusan napasnya itu berpikir tentang sales, tapi benar-benar berkualitas sekali. Semoga kita semua sampai ke level itu guys, dan terutama tim Anda ya sampai ke sales lifestyle, dan most of the business owners yang melihat vlog saya, semoga Anda juga sampai ke level itu, karena kita butuh banyak sales yang berkualitas di dalam penjualan. I see you tomorrow. Bye-bye.